Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Kompilasi untuk UTS. Saya Ranoval Adam dari R05. Saya Ari Purnama dari R05. Saya Fikri Fajar dari R01. Ya, nanti kami akan menjelaskan apa itu kompilasi. Selanjutnya nanti bisa dilihat dalam video berikut. Ya, selanjutnya di sini saya akan melaporkan hasil compiler mini untuk tugas UTS saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik kompilasi. Jadi di sini teknik kompilasi itu merupakan teknik yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language. Di sini ada gambaran urutan-urutan, jadi dari program sumber menuju kompilator. Nah, dari kompilator itu bisa menjadi pesan-pesan atau kesalahan atau error message. Lalu kompilator itu bisa menjadi juga bahasa sasaran. Terus di sini ada jenis fase. Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu analisa. Analisa merupakan program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Yang kedua yaitu sintesa. Sintesa adalah membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Lalu di sini ada fase-fase sebuah kompilasi adalah sebagai berikut. Ya, di sini bisa dilihat dari program sumber menuju penganalisa leksikal, lalu penganalisa sintaks, lalu ke penganalisa semantik, terus pembangkit kode antara, pengoptimal kode, pembangkit kode, lalu balik lagi ke yang terakhir bahasa sasaran. Nah, itu bisa menyambung ke pengelola tabel simbol dan penanganan kesalahan. Proses kompilasi dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu analisa, program sumber dipecah-pecah dibentuk menjadi bentuk antara intermediate. Secara umum, proses dalam tahap analis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama penganalisa leksikal. Penganalisa leksikal membaca program sumber karakter demi karakter mengacu pada pilah ketentuan dalam bahasa sumber. Tiap token yang dihasilkan disimpan ke dalam tabel simbol karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai tidak dikenal. Lalu penganalisa sintaks yaitu menganalisis kesesuaian pola deretan token dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa sumber atau per baris. Lalu yang ketiga penganalisa semantik yaitu memeriksa token dan ekspresi dari batasan yang ditetapkan. Contohnya yaitu panjang maksimum identifier 8 karakter, ekspresi tunggal 80 karakter, lalu nilai dibilang bulat min 32768 sampai dengan 32767. Yang kedua, sintesa, yaitu membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Untuk tahap sintetis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit kode antara, membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing. Selanjutnya diterjemahkan oleh waktu penerjemah berdasarkan sintaksis. Lalu ada pengoptimal kode, yaitu melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap kode antara. Lalu ada lagi pembangkit kode, yaitu membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Selanjutnya ada kode antara atau intermediate kode, yaitu merupakan hasil dari tahapan analis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Kegunaan dari kode antara sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Dengan adanya kode antara yang lebih machine independen, maka kode antara yang dihasilkan dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Proses optimasi masih lebih mudah. Beberapa strategi
optimisasi lebih mudah dilakukan pada kode antara daripada program sumber atau pada kode assembly dan kode mesin. Lalu yang ketiga, itu bisa melihat program internal yang mudah dimengerti. Kode antara ini akan lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Terus ada penanganan kesalahan. Kesalahan program dapat berubah, yaitu kesalahan leksikal, kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Contohnya, ten dituliskan dengan ten atau THN. Yang kedua, kesalahan sintaks. Kesalahan dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contohnya, A.2 sama dengan X plus B kali dalam kurung C plus D tutup kurung. Yang ketiga yaitu kesalahan semantik. Tipe data yang salah, contohnya integer C titik koma C sama dengan 1.5 dikali 0.78. Lalu ada variabel belum didefinisikan, yaitu contohnya B.2 sama dengan B plus 1 dalam kurung tetapi B belum didefinisikan tutup kurung. Langkah-langkah penanganan kesalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mendeteksi kesalahan, yang kedua melaporkan kesalahan, yang ketiga tidak lanjut pemulihan atau perbaikan. Lalu sebuah kompilator yang menentukan kesalahan akan melakukan pelaporan kesalahan yang biasanya meliputi, yaitu yang pertama kode kesalahan, yang kedua pesan kesalahan dalam bahasa natural, yang ketiga nama dan atribut identifier, yang keempat tipe-tipe yang terkait bila tipe checking. Lalu di sini ada contoh, itu error message titik 2 error 162 jumlah titik 2 sama dengan non identifier yang artinya kode kesalahan sama dengan 162. Terus pesan kesalahan sama dengan non identifier yang ketiga nama identifier sama dengan jumlah. Adanya pesan kesalahan tersebut akan memudahkan pemrogram dalam mencari dan mengoreksi sumber dari kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fikri Fajar. Ya, di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ronald Adam, bab 2 kode program. Di sini ada kode program pada bahasa C++, dan di sini ada analisis leksikal. Analisis leksikal adalah analisis leksikal berhubungan dengan pengejaan keyword. Contoh di pemrograman ini adalah cin dan cout. Ini contohnya. Ada analisis semantik. Analisis ini berhubungan dengan tipe data dan variabel yang terdapat di program ini adalah tipe data char, double, long, integer, bool. Variabelnya nama, alamat, norek, saldo. Ini contohnya. Ada analisis sintaksis. Analisis sintaks ini berhubungan dengan sintaks. Contohnya adalah if i sama dengan 1. Ada juga if i sama dengan 3. Kurangnya tanda kurung atau tanda sama dengan akan berpengaruh. Akan muncul pesan error atau hasil yang muncul tidak seperti yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Kode program pada bahasa C#. Ini contoh kode programnya. Dan ada analisis leksikal. Analisis leksikal berhubungan dengan pengejaan keyword. Contoh di pemrograman ini adalah console write tutup kurung tutup buka. Analisis semantik. Analisis ini berhubungan dengan tipe data dan variabel. Yang terdapat di program ini adalah tipe data static double dan variabel 5, 3, 9. Analisis sintaksis. Analisis ini berhubungan dengan sintaks. Sama, contohnya adalah C sama dengan mat square. Tanda kurung dari titik komanya hilang, maka akan terjadi error atau hasil yang muncul tidak seperti yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Kode program pada bahasa Java. Ini kode programnya. Analisis leksikal berhubungan dengan pengejaan. Analisis leksikal. Analisis leksikal berhubungan dengan pengejaan keyword. Contoh di pemrograman ini adalah system out print in. Contoh programnya. Analisis semantik. Analisis ini berhubungan dengan tipe data dan variabel. Analisis semantik. Analisis ini berhubungan dengan tipe data dan variabel. Yang terdapat di program ini adalah tipe data, integer, dan variabel. Harga, jumlah, total, potongan 1, potongan 2, potongan 3.
contoh programnya. Analisis sintaksis. Analisis ini berhubungan dengan sintaks. Contohnya adalah if i sama dengan 4 kurung. Kurangnya tanda aritmatika akan berakibat error atau hasil yang muncul tidak seperti yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Ari Purnama. Bab 3 ini merupakan hasil error bahasa C#. Pada pertama, kesalahan leksikal itu di sini salah penulisan pada tipe data yaitu angka menjadi angkai. Maka program tersebut error. Yang kedua, kesalahan pada semantik. Pada gambar di bawah ini, variabel A belum didefinisikan sehingga terjadi error ketika variabel A dipanggil. Lalu yang ketiga, kesalahan sintaksis. Kesalahan terletak di kurangnya tanda tutup kurung dalam operasi aritmatika. Di sini tidak ada buka kurung dan tidak ada buka kurung, maka deskripsinya itu expected atau identifier expected. Selanjutnya, bab 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini compiler melakukan dari C#. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pada form mini compiler ini berupa ada inputan kode program, lalu ada hasil analisa leksikal dan tabel simbol analisa leksikal. Dan terdapat sini ada button eksekusi, reset, bantuan, dan keluar. Di sini saya akan memasukkan contoh dari C#. Ketika sudah diinput kode programnya, lalu kita eksekusi, dan hasil analisa leksikal tersebut adalah ini buka kurung sama dengan delimiter, nilai identifier, lalu di sini ada float yang berarti keyword dan sama dengan operator logika. Lalu di sini ada buka kurung sama dengan yang artinya operator logika. Dan di sini terdapat tabel tombol analisa leksikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini compiler dengan kode program C++. Ya, bisa dilihat. Sebentar. Kita ambil dulu kode programnya, lalu kita masukkan inputan kode program. Setelah itu kita eksekusi. Nah, setelah dieksekusi, jadi di sini ada hasil analisa leksikalnya, yaitu bisa dilihat integer sama dengan keyword, nilai sama dengan identifier, lalu tutup kurung kurawal sama dengan delimiter, dan lain-lainnya. Setelah itu di sini ada tabel simbol analisa leksikal. Bisa dilihat di sini tabel simbolnya. Nah, apabila kita ingin mengembalikan kembali, kita bisa menekan tombol reset. Lalu kita bisa, kalau ingin keluar, kita bisa menekan tombol keluar. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikri Fajar. Ini saya akan menjelaskan cara untuk menginput kode program Java ke mini compiler. Kita ambil kodenya ini. Kita masukkan ke sini, sudah masuk dan kita langsung saja eksekusi. Setelah dieksekusi, sini kita akan lihat hasilnya. Import identifier, kurung kurawal delimiter, integer keyword,
sama dengan operator logika. Di bawah ini adalah hasil tabel simbol analisa leksikal. Dan pada bab 5 ini, di tahap kesimpulan, teknik kompilasi merupakan teknik membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkan ke dalam suatu bahasa sasaran, target language. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis dan bagian sintesis. Tahap analisis program yang ditulis dalam bahasa sumber dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk antara dari program sumber. Dalam compiler mini yang sudah dibuat, ketika memasukkan kode pemrograman untuk menganalisa fase kompilasi, maka hasil akan dipisahkan ke dalam tabel informasi atau simbol yang tersedia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.